di 2026. Iya. 2,29 tambah 1,84, 1,47. Iya, turun. Turun kan? Dan kemudian silpanya pun turun. Dua kemungkinannya kan? Front loadingnya tidak berhasil, defisitnya melebar dibandingkan tahun lalu. Dua-duanya kayaknya benar. Kelihatannya kan kalau IMF sudah menawarkan hutang dan bicara ke Menteri Keuangan, Iya. artinya memang ada sinyal krisis dong. Oh, bisa juga berita itu benar ya. Jadi gitu kan cara bacanya nih ya. Bisa salah. Di pasar surat utang, gambarannya kita belum gagal bayar saja, tingkat kepercayaan sudah Ini turun. kita belum loh sebenarnya. Belum. Ya, Mas. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani sahabat saya, Dr. Yanuar Rizki. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita mungkin perlu berbincang beberapa topik yang meskipun untuk publik mungkin tidak viral banget, tapi di kalangan ekonom, di kalangan pengusaha kayaknya cukup viral. Yaitu ada kesan pemerintah ini kesulitan arus kas gitu. Meskipun dibantah ya, tetapi ya kita di ekonom maupun di pengusaha, mau di WAG, mau ini udah ada omong-omong. Ini pemerintah beneran punya duit nggak? Tidak se ekstrim yang di ini kan netizen 2 minggu enggak, tapi memang nggak biasanya gitu ibaratnya gitu. Nah, kita tentu perlu menelisik ya. Sekurang-kurangnya kita beri pandangan lah, beri narasi ini dan juga data-data kepada pemirsa kita ini. Ya, dan datanya pun sebetulnya dari pemerintah sendiri. Dari pemerintah, begitu. Nah, saya pandu dulu dengan nanti dikomentari Mas Yanuar. Nah, ini adalah saya capture dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko ya. Dulu Ditjen Utang. Ya. Di sana itu dicari-cari, nanti silakan cari sendiri pemirsa. Itu ada feature yang nanti ujungnya subnya adalah hubungan investor. Jadi memang kayak apa ya, kayak buklet ya, buklet untuk investor ini loh. Dan itu tiap 2 minggu Mas, tiap 2 minggu. Terakhir ada itu 14 April dan pada waktu dari tayang nanti disebut update berikutnya 26 April. Sampai kita podcast ini belum ada Mas. Sehingga saya hanya bisa menayangkan yang 14 April. Nah ini di sini kan datanya pemerintah sudah menerbitkan SBN 547,83 triliun ya total. Jangan lupa nih 14 April. Nah rinciannya yang ini. Yang Sun 427 ditambah yang Syariah 120. Terus yang palasnya lumayan ini. Yang palasnya 121 ditambah 33 berarti kan sudah 155 lah itu kan. 155 triliun dirupiahkan. Ini pemirsa juga perlu tahu ya, setiap merupiahkan itu sesuai dengan tanggal publikasi, bukan pada tanggal diterbitkan kan, begitu modelnya. Nah, karena tidak ada updatean Mas, saya coba dari tanggal 15 sampai akhir April itu berapa dari laman yang sama tapi beda tempat. Ternyata 3 kali Mas. Pertama pernah lelang SBNS Syariah dapat 15 triliun yang dimenangkan ya. Lalu menerbitkan Samurai Bond itu 121 miliar ya, 172,1 miliar. Ini saya kurskan untuk kurs tanggal akhir April ya, 18,6 triliun. Waktu diumumkan kalau nggak salah 17,9. Lalu terakhir lelang Sun 28 April paling baru 40 triliun. Berarti ini dijumlahkan ditambah atas tadi berarti 621 triliun Mas. Jadi penerbitan bruto lelang per 28 April dan setelah itu tidak ada karena Mei baru lelang lagi 621 triliun. Tapi tahun 2026 itu butuh setahunnya 1.665. Ya kalau 6 kali 3 ya masih masuk. Secara gitu, tapi nanti ada yang menarik. Biasanya itu separoh itu Di depan. di depan. Sampai April itu sudah dapat separoh kebutuhan. Next. Nah ini karena belum ada, masih pakai data yang 14 April. Tapi kan sudah kelihatan nih dibandingkan dengan ini. Jadi mulai Februari, Maret, April ini bid koperasinya jauh lebih rendah Mas. Ini khusus Sun ya, nggak pakai yang syariah. Jadi
menarik nih Mas menurut saya. Ini 2,78, di sini 1,84, ini 2,37, di sini 1,47, di sini 2,77, di sana 1,87. Jadi bid convert rasionya itu adalah yang masuk menawar dengan yang dimenangkan ya. Juga info menarik, sekali lagi ini baru 14 April. Average-nya itu 71,59 Mas, dulu 89,88. Tahun lalu loh. Di saat kebutuhan sekarang lebih banyak, kita yang nawar lebih sedikit per rata-ratanya. Nah, yang dimenangkan apalagi next. Nah, ini cuma sudah berkali-kali dibahas. Ini saya dengan kepemilikan khusus yang rupiah ya. Itu Bank Indonesia, bank asing. Asing turun sedikit tuh Mas. Bank pun turun sedikit, khusus 2026 ya. Waktu 25 memang naik Mas. Tapi 26. Nah, yang Bank Indonesia naiknya sampai 160 triliun itu. Jadi di berita-berita itu Maret tuh yang bilang 115 ya. Tuh, next. Nah, ini yang di take down, tapi ini waktu di DPR sama Mas. Yang di take down itu sama bagian ininya. Cuma yang di take down itu lebih lengkap. Sama. Ini apa yang terlihat dari sampai Maret ya. Itu silpa 17,3 triliun Mas. Di sini nggak ada angkanya. Nah, tapi kan gampang, pembiayaan anggaran dikurangi defisit itu silpa. Di sininya nggak ada nih pemirsa. Itu adalah 17,3 triliun. Nah, di 2025 silpanya 152,7 Mas. Dan saya sudah cek di tahun-tahun sebelumnya 100. Jadi ini silpa terendah selama 3 bulan pertama. Kurang lebih begitu. Nah, intinya kita mau dijelasin dulu tentang benar nggak, bukan benar, ada alasan nggak kenapa banyak pihak yang mulai merasa pemerintah kesulitan cash flow? Ya, baik. Karena kita ngomong cash flow, mungkin ke yang angka yang di take down itu tadi. Yang paling belakang. Nah ini, jadi gini Mas Awalil, kalau kita lihat ya, kenapa sebetulnya muncul kecurigaan ya, terutama dari banyak pihak terkait dengan kondisi kas pemerintah. Sebenarnya ya, kalau dari sudut pandang pemicunya itu sebetulnya ketika di DPR, ya kan, Menteri Keuangan mengatakan bahwa yang menyebarkan isu pemerintah itu uangnya tinggal 2 minggu di internal Kementerian Keuangan sendiri. Ya, kalau saya sih kita lebih baik tidak usah terlibat dalam isu-isu internal ya, dan isu-isu politik. Tapi kan kalau saya kemudian, seperti saya juga diskusi sama Mas Awalil, berapa sih sebetulnya angka silpanya? Iya. Gitu kan? Iya. Kenapa ngomong ke angka silpa? Tadi Mas Awalil udah memaparkan. Uang saldo kan ada yang di KL, ada yang di perbendaharaan negara, ada yang segala macam. Gitu kan? Betul. Nah, artinya kan kalau kita ngelihat pemerintah itu punya cadangan kas, kita lihat dia punya silpa nggak? Gampangnya kan gini Mas Awalil. Kalau kita misalnya ada gaji, ada pengeluaran. Kalau gaji dikurangi pengeluaran defisit primer, maka kita berhutang kan? Berhutang. Jadi kan konsep dalam kita bernegara ini, penerimaan negara ini kan datangnya dari pajak, PNBP dan sebagainya. Ada belanja, ya kan? Realisasi belanja. Jadi realisasi penerimaan yang kita terima, realisasi belanja yang kita terima. Ada sisanya, maka kita akan serap hutang. Dan mau ditutupi dengan hutang. Nah sekarang artinya kalau kita punya uang yang setelah kita serap dari hutang itu, silpanya berapa, sebetulnya kan boleh dibilang artinya cadangan kas saya segitu. Kita nggak bicara dulu tentang itu sumbernya dari hutang atau dari negara. Yang penting duit yang tersedia. Duit yang tersisa. Dan bisa dipakai. Jadi cara orang lihatnya itu kan duit tersisanya berapa. Karena kita bicara realisasi nih, bukan bicara outlook ya. Kalau outlook itu kan bicara anggaran, postur anggaran seperti kalau Departemen Keuangan rapat di Banggar itu kan postur, asumsi. Kalau ini kita bicara realisasi kan. Realisasi pendapatan itu berapa, realisasi belanja berapa. Realisasi ngutang berapa, sisanya berapa. Jadi kalau dilihat di sini, Mas Awalil, menurut saya, poin intinya apa? Tidak ditampilkan angka silpa. Tadi Mas Awalil sudah menjelaskan. Tapi dari angka ini kita bisa hitung. Jadi sekali lagi nih, yang Bright lakukan, ya, bukan menyebarkan
berita bohong kan, kurang lebih gitu ya. Yang Bright lakukan sebetulnya dari data ini yang tidak ditampilkan, tapi bisa kita hitung. Ini biar jelas dulu nih. Iya, betul. Biar jelas dulu. Jadi artinya biar jelas dulu bahwa sebetulnya ada dugaan, ada sesuatu yang ditutupi. Tapi bisa kita hitung. Nah, kalau buat analis, loh, kok nggak ada ya Silpanya di sini? Kita kan langsung pasti mikir, jangan-jangan masalahnya memang nggak punya uang. Karena Silpanya nggak ada. Kita hitung kan Mas Awalil, ketemulah 17,3 triliun. Ya kita, kalau kita mau presisi lagi, kalau pemerintah punya duit cadangan 17,3, asumsinya ceteris paribus, penerimaan negara tidak tumbuh, misalnya Mas Awalil, ya di jalan bulan Mei itu, ya kasarnya gini deh, begitu masuk ke April, ya ini kan ini Maret. Kan proses penerimaan negara juga pasti ada proses nggak bisa langsung terima. Ya kan Mas Awalil? Proses kita mau menerbitkan lagi surat utang juga ada proses. Tapi MBG harus dibayar tunai. Gaji harus dibayar tunai. Kan kita bisa menghitung delay, kalau ada delay penerimaan negara dan delay kepada penerbitan surat utang baru, sementara belanjanya nggak bisa delay, berarti kan pemerintah hanya punya uang 17,3. Di situ menurut saya muncul asumsi, wah mepet cash flow-nya. 17,3 ini benar bisa bukan 2 minggu lagi, seminggu. Nah, kemudian Mas Awalil, coba kita lihat nih, ya Silpa tahun 2025 152. Ya selama 3 bulan, waktu yang sama. Waktu yang sama. Kan kita kemudian bisa ngelihat berapa sih rata-rata Silpa yang di-manage oleh pemerintah setiap per 3 bulanan. Mas Awalil, kalau kita bandingin dengan tahun lalu saja, 10%-an aja enggak gitu ini kan 2025 152,7 ya kan. Kemudian tren di jangka yang lebih panjang bahwa Silpa itu selalu dikelola di angka yang sebesar 150-an. 150 triliun. Nah, jadi menurut saya kita jawab dulu satu isu nih. Dari memang sudut pandang ada indikasi ya. Indikasi nih ya. Kita ngomong indikator nih. Kalau kita ngomong indikator tentang calculated risk, resiko terkalkulasi terkait dengan operating cash flow pemerintah. Dari sudut pandang indikator Silpa, terlihat bahwa pemerintah memiliki peningkatan resiko arus kas operasional dalam membiayai bulan berikutnya. Kemampuan likuiditasnya turun jauh. Dari rata-rata kemampuan likuiditas cadangannya sebesar 153 triliun, sekarang 17 triliun. Jauh kan Mas Awalil? Bukan kasih aja 100 kayak netizen kan, bukan antara 100 dengan 50 kan, ini triliun loh. Gitu kan? Triliun. Nah, jadi menurut saya kita dudukan dulu masalahnya. Kalau kita dudukan masalahnya bahwa di sini secara analisis tak bisa dipungkiri berdasarkan perhitungan dari data-data realisasi, tampak terdapat peningkatan resiko pemerintah mengalami gagal bayar terkait dengan operasionalnya. Kan gitu Mas Walid? Nah, terus kita lihat gitu, kita lihat ke yang Sal tadi. Nah, gini Mas Walid, sekarang cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya, ya kan? Cara berpikirnya, gini loh Mas Walid. Saya ingin memberikan gambaran. Saya ingin memberikan gambaran, misalnya pernah saya satu ketika berdiskusi dengan sebuah korporasi besar. Dia mengatakan bahwa kenapa saya memberikan analisa buruk sekali kepada dia. Saya bilang karena memang indikator hutang Anda naik terus. Yang menarik adalah jawaban CEO-nya. Kalau hutang saya nambah, tapi setiap saya nerbitin hutang laku, artinya saya mesti dipercaya investor. Investor pasti berhitung kan? Jadi bisa bayar enggak dan sebagainya. Ini saya menceritakan dulu di masa udah kira-kira tahun 2006. Karena waktu itu sampean memandangnya ini bermasalah nih, utangnya makin besar. Karena kan saya dijawab begitu ya. Karena kan saya memang latar belakangnya memang di pasar modal kan. Jadi artinya waktu itu ada media yang menanyakan ke saya tentang kondisi fundamental perusahaannya. Rasio-rasionya lah. Rasionya saya bilang urusan ini nggak sehat. Karena
debt to equity rasionya meningkat, kemudian membiayai hidupnya dari hutang terus dan sebagainya. Nah, akhirnya dia mengajaklah saya ketemu diskusi. Ini poin menarik menurut saya. Kita bagaimana cara kapitalisme memandang kehidupan, kurang lebih gitu loh Mas Walil ya kan. Jadi utang itu nggak masalah. Utang itu nggak masalah. Jadi dia bilang, apa masalahnya saya berhutang? Ya saya bilang ini naik segala macam. Tapi dia bilang kalau saya udah berhutang, saya berhutang lagi, selalu dapat. Artinya investor tuh percaya sama saya. Masuk akal ya? Masuk akal. Jadi dia memberikan antitesis terhadap tesis saya. Iya. Jadi buat kamu pada tahun-tahun itu jadi tambah pengkayaan ya? Jadi ya saya ingin memberikan gambaran gitu, terlepas perbedaan mazhab ya. Tapi intinya bahwa dari dia, bahwa yang namanya investor itu bukan melulu equity dong, bukan melulu di saham dong. Kan investor di surat hutang juga. Investor. Makanya tadi Mas Awalil bilang ini data diambil dari hubungan investor dan Departemen Keuangan. Karena seperti kita katakan Mas Awalil, sejak 2008 pembiayaan defisit kita mulai pasar keuangan komersil. Nah ini nanti kita balik lagi ke sini. Tapi mumpung di sini, saya juga ingin memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan hutang Bank Dunia, apa yang dimaksud dengan hutang IMF. Jadi kan ada narasi saya ketemu IMF. Saya tolak hutangnya. Menurut pendapat saya, IMF itu anggotanya Bank Indonesia. Yang hutang Bank Indonesia. Jadi yang hutang Bank Indonesia. Jadi menurut saya bukan pemerintah. Nggak mungkin berita itu benar sebetulnya. Kan artinya gini loh Mas Awalil. Kalau kita kembali lagi ke zaman krisis tahun 98, BI mengambil hutang ke IMF. Tapi karena yang ada di ekuitas ini kan tadi termasuk salah satunya ada saldo laba BI. BI juga kan punya saldo juga. Punya saldo dalam artian ketika dia cadangan dia. Kan cadangan ini ada modal pemerintah, ada cadangan yang nambah terus. Nah, ketika misalnya rasio CAR-nya BI, capital adequacy rasionya BI itu turun, ya kan? Maka sebetulnya yang harus ditambahkan modal. Modal ini kan dari pemerintah. Bahwa ketika BI itu mengambil hutang ke IMF di tahun 98 itu, IMF-nya minta jaminan dari pemegang sahamnya, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, itulah hubungan kasualitasnya, hubungan relasinya. Bukan secara langsung pemerintah mengutang IMF. Sama aja dengan gini, sama aja dengan saya punya direksi, saya pemegang saham. Direksinya mau berhutang. Atas nama perusahaan. Atas nama perusahaan. Kemudian si perusahaannya dia bilang, saya minta personal garanti pemegang sahamnya. Kan kurang lebih gitu. Jadi artinya kalau IMF sudah menawarkan hutang dan bicara ke Menteri Keuangan, artinya memang ada sinyal krisis tuh. Oh, bisa juga berita itu benar ya. Jadi gitu kan cara bacanya nih ya. Bisa salah karena sebenarnya yang berhutang itu Bank Indonesia. Kalau berita itu benar justru lebih buruk lagi. Maksud saya, kalau sekedar hubungan likuiditas saja, sama dengan ketika Bank Indonesia memberikan piutang likuiditas ke bank yang kalah clearing. Ya kan? Temporer aja. Temporer, nanti kan akan balik lagi. Tapi kan kalau sudah dianggap dia bank gagal, ketika CAR-nya turun, misalnya kasus Bank Senturi, prosesnya kan tidak bisa proses operasional biasa itu. Dipanggillah pemegang sahamnya, dipanggillah segala macam. Jadi saya ingin mendudukkan perkara nih. Kalau operasional hutang piutang moneter yang sifatnya operasional antara IMF dengan anggotanya dalam hal ini Bank Indonesia, sudah ditanyakan ke Menteri Keuangan yang pegang neraca modalnya Bank Indonesia, berarti ada masalah dong. Bukan hanya sekedar persoalan jangka pendek, bukan hanya sekedar persoalan kalah clearing bahasa kasarnya gitu. Tapi ini harus digarisbawahi kalau ini informasi itu benar. Ini asumsi. Karena informasi itu kan hanya dari Pak Purbaya loh, belum terkonfirmasi dari manapun. Tapi maksud saya ingin kita juga membawa literasi ini dengan baik. Bahwa IMF itu punya citra buruk sehingga kalau kita menolak IMF itu, saya juga termasuk yang bersemangat tolak IMF. Tapi satu sisi informasi ini kalau jatuhnya ke investor, beda bacanya. Kita ngomongin tentang populisme. Bukan kita bicara tentang patriotik investor nih. Kalau IMF itu menawari utang kepada suatu negara, itu adalah indikasi negara itu bermasalah. Kalau IMF menawari hutang, tapi sudah ngomong ke Menteri Keuangannya. Tidak ke BI-nya.
Iya kan? Iya. Karena yang mengeluarkan ini jamin soalnya pemerintah. Iya kan? Yang mengeluarkan statement Menteri Keuangan kan? Iya. IMF menawarkan hutang kan? Iya, iya. Jadi kalau saya sebagai investor membacanya, Mas Awalil, BI punya masalah likuiditas. Iya. Kalau BI cuma punya masalah likuiditas, ya biasa aja kan dia sama IMF sama segala macam. Punya swap line dengan bank sentral lain. Dia masih punya standby. Standby segala macam kan? Sekitar 8 loh. Tapi kalau kemudian miliar dolar. Sama aja dengan saya ngomong gini. Gubernur Bank Indonesia manggil pemegang sahamnya, anggap saja BCA. Ini saya mau kasih hutang sama kamu. Kalau yang dipanggil pemegang sahamnya. Oh, itu serius. Berarti masalahnya bukan persoalan operasional moneter kan? Iya. Ya. Untuk memberikan ingatan publik, relasi antara bank dan BI itu sama relasi dalam posisi bank itu adalah BI, dalam posisi bank sentralnya itu kurang lebih IMF. Iya. Hubungan relasi itu begitu. Yeah. Jadi antara bank umum dengan BI itu hubungannya bank dan bank sentral. Resort apa gitu. Bank sentral suatu negara berhubungan dengan bank sentral dunia namanya IMF. Iya. Begitu ini hanya persoalan keliling-keliling biasa saja. Iya. Kan biasa aja Mas Awalil. Kita juga bisa lihat kok sekarang kalau kita buka laporan keuangan bank ada hutang ke Bank Indonesia. Ada juga tagihan. Ada tagihan juga ke Bank Indonesia. Kan itu operasi biasa. Ya, ke IMF kita juga begitu, Mas. Makanya netonya banyak duit kita di sana. Banyak juga kan? Ya. Makanya investor melihat, loh, kalau IMF menawarkan hutang, tapi ngomongnya adalah ke pemegang sahamnya, dalam hal ini pemerintah, investor akan ngelihat, ini bukan operasional moneter biasa. Jadi maksud saya, kalau berita itu benar, tapi kan saya ingin memberikan sisi pandang ketika Pak Purbaya ngomong gitu. Di mata kita mungkin kita akan menganggap itu patriotik, nggak ada lagi IMF masuk lagi. Tapi di mata investor, di mata pasar, di mata investor itu akan beda cara bacanya, Mas Awalil. Itu menguatkan tadi cash flow tadi ya. Investor ini jadi saling menguatkan. Investor akan melihatnya, loh, kok IMF nawarin hutangnya ke pemegang sahamnya. Iya. Berarti minta jaminan dari pemegang sahamnya. Karena hutang itu pasti akan diberikan ke Bank Indonesia. Ke Bank Indonesia, benar. Ini kan saya ingin memberikan satu gambaran. Kenapa kemudian timbul ketidakpastian? Iya, menambah tadi ya. Menambah ketidakpastian kan, dalam menambah ketidakpastian itu apa? Orang kemudian menduga. Saya termasuk banyak juga yang nanya ke saya, terutama yang dari kalangan pasar ya. Yang ditanyakan ke saya itu apa? Cash flow-nya berapa sih, Yan? Iya. Ditambah lagi, press conference-nya ditunda. Tambah lagi orang nanya. Sebenarnya angkanya ditunda, berapa? Tapi angkanya sudah terlanjur muncul. Terus di take down pula. Iya. Ya kan? Dan kemudian setelah kita lihat, loh, berapa sih cash flow-nya? Saya tanyakan ke Mas Awalil, Mas, itu berapa silvanya? 17,3 triliun. 17, tapi tidak menjadi informasi yang ditunjukkan ya. Kalau dulu ketika silvanya 40, 50 ditunjukkan kan. Ya. Jadi dari situ orang semakin ngelihat, wah, cash flow problem nih. Ya kan? Kan dengan berita yang tadi, sebelumnya tadi. Karena Mas Awalil, kalau terkait dengan resiko fiskal, ya, itu sebetulnya hubungannya itu adalah kalau Bank Indonesia itu sama IMF. Ya. Kalau Kementerian Keuangan hubungannya sama Bank Dunia. Ya, betul. Jadi kalau misalnya terkait kita bicara tentang karena pemerintah punya resiko fiskal, kalau yang nawarin itu adalah Bank Dunia, orang akan berpandangan bahwa ya kalau gitu dirubah dari hutang komersil menjadi ke hutang ke Bank Dunia. Tapi perlu kita catat, Indonesia sejak 2008 memasuki pembiayaan defisit lewat pasar komersil. Jadi hubungannya pun dengan Bank Dunia hanya memberikan hutang terkait dengan resiko fiskal, resiko pasar. Kalau yang reguler dia proyek pembangunan saja, yang resiko fiskal. Jadi resiko fiskal terkait misalnya ancaman Indonesia gagal di pasar surat utangnya dan sebagainya. Jadi kan kalau investor juga ngelihat dalam postur kita yang sekarang, yang pengelolaan defisitnya melalui pasar keuangan komersil, itu kan paradigma investor, Mas Awalil. Sehingga investor akan ngelihat gitu loh. Kalau juga Bank Dunia sudah menawarkan pinjaman, berarti Bank Dunia
menganggap bahwa pengelolaan likuiditas hutang kita ada masalah, bukan memberikan hutang loh. Iya. Ini sekali lagi ya, saya perlu disclaimer. Ini cara pandang investor nih. Iya. Karena kita instrumen surat utangnya ada di pasar keuangan. Jadi investor kan pakai cara pandang dia. Ya kan? Investor satu ngeliat, loh, kok IMF nawarin ini ke Menteri Keuangan ya? Investor akan ngeliat kan, apa bermasalah nih? Ya kan? Investor terus ngeliat. Ada juga ngomong bahwa Bank Dunia saya suruh minta maaf kan gitu katanya. Gitu. Orang mungkin tidak terlarut dalam drama itu kalau investor. Kalau netizen iyalah, oh gagah, nolak IMF, oh gagah, ya kan, Bank Dunia ditegur. Tapi kalau investor ngelihat bottom line masalah angka, dia akan mencari konfirmasi terhadap angka. Satu orang tanya ke saya, ya cash flow pemerintah berapa? Terus cadangan likuiditas BI berapa? Benar. Dua hal itu. Sekarang kan kalau kita lihat Mas Awalil, ada juga yang mengingatkan di komen kita di podcast itu sebelumnya. Jangan terlalu terbuka lah kalau mencintai negeri ini gitu. Karena negeri ini lagi butuh persatuan. Oke. Tapi juga jangan sampai kita itu menutup-nutupi sesuatu yang tidak perlu kita tutupi kan. Yang bahkan kalau kita tutupi, investor bisa nganalisis sendiri kan lebih repot lagi. Makanya Mas Awalil, kita menempatkan porsinya di sini adalah memberikan pemahaman buat masyarakat kita yang sebagian besar bukan investor. Untuk paham apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi itu adalah relasi pemerintah sebagai penerbit surat berharga yang dijual di pasar surat utang dengan para investornya. Sehingga kalau orang nanya kenapa rupiah ini begini-begini, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa ini. Jadi saya ingin memberikan gambaran daripada kita menggunakan sentimen politik, sentimen segala macam, kita dudukkan dulu perkaranya. Sebetulnya kenapa yang namanya sentimen itu terus melemah itu? Ya karena ada persepsi investor yang berdatangnya dari analisa peristiwa juga. Tapi investor selalu akan mengkonfirmasi analisa peristiwa dengan angka. Makanya seperti saya gambarkan tadi, banyak investor tuh nanyanya ke saya, dua kan, cash flow-nya pemerintah berapa, likuiditas BI-nya berapa. Daya tahan Bank Indonesia berapa, daya tahan pemerintah berapa. Kalau sekarang saya urut, kenapa pertanyaan ini muncul? Mohon maaf, ini bukan soal orang per orang, kita nggak perlu ad hominem juga, kita netral saja. Makanya kan kadang-kadang menurut saya, karena satu kata pun bisa berpengaruh terhadap sentimen di pasar, sebaiknya kan yang namanya Menteri Keuangan, yang namanya Gubernur Bank Indonesia, kalau ngomong tuh terukur. Terukur terhadap sentimen. Jangan dengan tujuan agar masyarakat kita yang banyak itu di-entertain, senang. Wow, nggak ada tuh IMF, nggak ada apa. Tapi di mata investor salah baca. Terbalik bacanya mereka. Terbalik. Apalagi kemudian, kan sekarang gini loh, kalau kita ngerilis APBN kita dan sebagainya, yang paling banyak analisa adalah analis-analis yang memberikan analisa kepada investor kan? Iya. Masyarakat kebanyakan, ya mana tahu lah. Tadi Mas Awalil udah bilang, nggak viral kan tentang berapa duit pemerintah. Kalau buat masyarakat kebanyakan sepanjang bensin nggak naik, selesai. Dia tidak tapi kan buat investor itu ukurannya. Di tengah informasi-informasi seperti ini, press release-nya ditunda kan? Jadi Mas Awalil, saya kemudian ngelihat kembali kepada yang saya katakan di depan tadi. Ketika saya punya diskusi dengan salah satu CEO grup besar, yang dia bilang, saya naik itu menunjukkan bahwa perusahaan saya itu punya value. Jadi meskipun saya banyak hutang, saya dikasih terus, orang percaya sama saya. Saya ngutang lebih besar, mau lagi mereka. Mau lagi. Gak usah baper, gitu kan? Kita lihat ini Mas Awalil. Jadi kembali saya, balik lagi ya, saya ingin menceritakan tuh secara storytelling aja. Dari cara berpikir orang-orang yang ada di capital market. Baik itu di saham maupun di pasar surat utang. Cara berpikirnya, investor percaya itu akan terus ngutangin,
investor percaya itu akan beli saham. Ya. Dua hal. Artinya pemerintahan ini akan memiliki tingkat kepercayaan dari market, dari investor. Kalau berapapun dia nerbitin utang, mau kata Fitch rating apa, mau kayak Moody's apa, mau kata siapapun apa, tapi kalau Tanjung Kimpul laku terus, Mas Awalil, gitu loh. Dengan harga yang wajar. Dengan harga yang wajar. Yield yang wajar. Sama juga dengan saya katakan gini loh, Amerika Serikat, Mas Awalil, kalau soal turun rating, ratingnya turun dari AAA turun ke AA minus. Sekarang turun lagi. Tapi maupun setiap dia turun, udah turun dia ada peristiwa lagi government shutdown. Kalau government shutdown tuh memang udah gagal bayar gaji dia, Mas Awalil. Tapi untuk mengatasi itu dapat persetujuan dari Senat, utang dia. dari Kongres untuk pelebaran defisit. Pelebaran defisit. Jadi gini loh, kalau di Amerika Serikat begitu terjadi government shutdown, dia kan udah nggak punya cash. Begitu nggak punya cash, kenapa terjadi shutdown itu? Karena antara pemerintah dengan Kongres dan Senat lagi mengajukan untuk pelebaran defisit. Begitu pelebaran defisit, menerbitkan surat utang. Coba Mas Awalil kalau kita baca, rating turun, government shutdown, masuk ke pasar surat utang, jalan lagi tuh pemerintahannya. Diserap. Ini kan sama dengan yang saya katakan, yang dikatakan oleh ketika tahun 2006 oleh CEO grup besar di Indonesia ini ke saya. Ya walaupun saya kayak gini, dia bilang, tapi setiap saya hutang, saya dibeli terus sama orang. Kurang lebih ini gambaran kita tentang Amerika. Ya kan, orang percayalah dia. Percaya, mau kata lembaga rating juga dia turun, mau ada government satu percaya. Nah artinya sekarang kan saya tinggal ukurannya gampang. Apakah tingkat kepercayaan ini masih ada? Katakan aja pemerintah ini, ya kan, hutangnya tambah banyak, mengatasi belanja pengen banyak, segala kepengen. Tapi kalau investor membeli, ya nggak ada masalah kan? Terlepas perdebatan kita soal hutang ya, itu perdebatan itu ideologi. Lagi, Tapi kalau dari sisi pasar kita ngelihatnya, pemerintah ini akan dipercaya kalau dalam posisi tertekan oleh banyak isu pun utangnya itu tetap laku. Nah, cara ngukurnya dari mana, Mas Awalil? Saya kan pakai logika sederhana aja. Kalau silpanya berkurang banyak dibandingkan rata-rata silpa di periode yang sama di setiap Maret setiap tahunnya, berarti kan kalau menurut saya pemerintah gagal menyerap surat hutang secara optimum. Pertanyaan kan berikutnya akan datang lagi kan, kita diskusi kan. Saya tanya ke Mas Awalil, bit rasionya berapa sih? Iya kan? Setiap nerbitin surat hutang. Mas Awalil coba lihat, lihat nih. Di Maret. Nah, mungkin ini juga setelah kita hitung presisi, kita kemarin ngomong 1,1 ya saya. 1,1 untuk jenis seri tertentu. Benar. Ini seluruh di bulan Maret, semua seri. Semua seri. Jadi artinya 1,47. Kita bandingin ya di bulan Maret 2025. 2,37. Artinya Mas Awalil, di bulan Maret kebutuhan defisit pemerintah itu 100. Di Maret 2025, 100 saya tawarkan dengan bunga di auction. Yang masukin itu 237 kali. 237 triliun berarti 237 triliun. 237 triliun ini diambil semua. Ini yang disebut dengan front loading. Makanya tadi Mas Awalil ketika mengantarkan data ini, Mas Awalil mengatakan dulu baru setengah tahun aja kebutuhan 1 tahun sudah terpenuhi. Itu yang namanya front loading. Jadi kurang lebih ini kan market sentiment nih. Masuk nih penawaran. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Menteri Keuangan. Kemudian dia ngambil. Dia bilang, udah deh ambil aja semua deh. Ambil semua ini tujuannya apa? Tujuannya mungkin takutnya ke depan suku bunganya akan lebih tinggi. Kita ambil aja sekarang. Bisa pertimbangan itu. Ya kan? Pertimbangan kedua yang kita harus tanyakan tuh sebetulnya berapa sih stabilitas silpa yang mengakibatkan tuh stabilitas yang tidak menimbulkan gejolak, yang bisa ngatasin dulu kalau penerimaan negaranya terlambat segala macam. Itu kan ada angka yang menurut saya kalau sekarang Menteri Keuangan selalu bilang, yang tahu angka tuh saya. Ya memang. Memang mereka ada saya memang pernah tanya ke sana. Ya memang ada software memang ada kan. Jadi sebetulnya kan berapa sih sebetulnya angka silpa yang menurut mereka itu adalah batas
aman, sehingga itu yang menentukan berapa front loadingnya. Iya, ya. Tapi kan sekarang kita pakai asumsi, sekali lagi Mas Walil, pakai asumsi kelihatannya gitu ya, setiap tahun kalau kita lihat tren silva tiap Maret itu adanya di 150, berarti kan 100 sampai 150, artinya sebetulnya silva manageable yang akan aman untuk cash flow pemerintah ke bulan berjalan berikutnya itu angka itu kan, 100 sampai 150. Kalau angka ini sekarang ke bawah, menurut saya di luar manageable mereka selama ini. Iya. Benar nggak? Betul. Kenapa dia tidak bisa mencapai angka manageable ini? Iya. Ya mungkin menurut saya tidak bisa front loading. Kenapa tidak bisa front loading? Karena yang masuk. Ya ini yang jelasin ya. Jadi yang menjelaskan tuh ini Mas Walil. 1,47 tuh di Jadi Maret itu. mohon maaf nih, jadi jangan baper nih. Jangan baper. Jadi intinya kalau kita bicara postur kepercayaan investor di Maret 2026 dibanding Maret 2025 jauh. Turun hampir setengahnya. Iya, jauh banget. Dulu orang tuh masih masukin 2,37. Iya kan? Iya. Bahkan coba Mas Walil kita lihat nih. Ketika di Januari nih 1,65 kali. Di Februari 2,78. Di Maretnya 2,37. Coba sekarang. 2,77. Coba sekarang di Januari nih ya. Ini memang naik ya. Dibandingin Januari tahun lalu 2,29. Tapi di Februarinya turun dibandingin itu. 2,78. Di Maretnya turun 1,47. Trennya gini. Ini gambar biru ini ya. Kalau ini kan turun terus nih. Kita nggak ngomong angkanya dulu. Ya, gambar birunya itu. Ngambil rasionya. Orang yang masuk. Coba sekarang ya, kalau kita ngomong sampai Maret 2025, auction Januari 2025 front loading diambil semua. Iya. 165 kan Mas Walil? Iya. Ya kan? Kemudian Februari diambil semua 278. Iya. Maret 2025 diambil semua 237. Iya. Menghasilkan silpa berapa? 153. Iya. Ya Mas Walil? Sekarang kita lihat nih, Januari 2006. Januarinya ini setelah diambil untuk membiayai defisit. Biaya defisit. Nah sekarang kalau kita lihat di 2026, 2,29 tambah 1,84, 1,47. Iya, turun. Turun kan? Dan kemudian silpanya pun turun. Dua kemungkinannya kan? Front loadingnya tidak berhasil, defisitnya melebar dibandingkan tahun lalu. Dua-duanya kayaknya. Kelihatannya kan April masih bahaya loh Mas. Ini kan masih kurang data. Tapi saya anggap aja dari tadi saya lihat ini mungkin naik mendekati 2. 2 lah. Di sini 2,77 Mas. Masih selisih juga. Jadi Mas Walil dari sini, mohon maaf nih, ada satu sinyal bahwa kepercayaan investor menurun. Ada sebagian investor tuh yang sudah tidak masuk lagi. Keluar. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran yang fair kepada Presiden. Pak Presiden, kan pemimpin itu Mas, kemampuan mendengar harus lebih baik daripada kemampuan berbicara. Pemimpin itu harus mendengar dua sisi, mata uang. Mohon maaf nih Pak Presiden, kalau soal patriotik kita sama-sama patriotik. Tapi setidaknya di pasar surat utang, gambarannya, kita belum gagal bayar saja, tingkat kepercayaan sudah turun. Kita belum loh sebenarnya. Ya masih sakit tapi batuk flu aja. Iya. Apa indikatornya? Indikatornya dari data pemerintah sendiri Presiden. Iya. Bukan data kita. Bukan data kita. Data pemerintah sendiri terjadi penurunan hampir setengahnya dalam bid ratio. Iya. Orang berkurang tertariknya. Padahal kita belum gagal. Ya ini penting banget. Ini belum gagal. Amerika udah gagal bayar sampai shutdown pemerintahannya, ratingnya udah diturunin. Tetap aja utangnya laku. Kita Pak Presiden, ya. Jadi dari data ini gambaran bahwa ada keraguan dari investor. Sehingga saya ingin menjawab dari sudut pandang ini, bagaimana mungkin kita menganggap sentimen terhadap rupiah hanya karena berita-berita buruk yang didengungkan oleh pengamat. Saya ingin mengatakan, bagi investor yang rasional, dia akan ngitung ini. Iya, dan ini langsung pengaruhnya ke rupiah. Dan dari mana indikator yang bisa kita lihat dalam realisasinya?
mereka udah nggak begitu tertarik. Bit rasionya turun. Ya. Itu fakta. Kalau bit rasionya turun, berarti kan supply likuiditas falas kita juga berkurang. Ya, falas, ya. Di mana kita lihat? Kita lihat berikutnya Mas Awalil. Yang asing. Nah, yang BI. Bank Indonesia. Nih Mas Awalil, kita lihat nih. Bit rasio yang tadi sudah turun itu diikuti oleh asing yang juga turun. Artinya padahal jumlah SBN-nya bertambah loh. Saya ingin melihat dari sudut pandang arus dulu. Bagaimana kita bisa mengatakan ada arus falas masuk kalau asingnya berkurang? Artinya dari bit rasio yang tadi 1,4 itu, asing keluar itu tambah banyak. Ini cara bacanya nih Mas Awalil. Jadi kalau kita cara bacanya seperti ini, kita clear. Masalah kita itu bukan karena soal geopolitik harga minyak aja. Iya, udah sebelumnya. Yang hitam tuh udah bertahan 4 tahun, Mas. Iya kan? 3 tahun ya. Dalam berapa tahun ini? Iya, segitu-gitu aja. Bahwa asing itu sudah tidak masuk lagi. Iya. Nah, setiap pembiayaan pemerintah, bahkan nih Mas Awalil nih, kita lihat 2025 nih, asingnya juga hampir sama di sini nih. Iya. Siapa yang meningkatkan BT ratio sampai ke 2,5 tadi? Iya. Nih, yang merah, Bank Umum. Bank Umum waktu itu. Siapa lagi? Bank Indonesia. Tapi yang paling signifikan adalah Bank Umum. Bank Umum. Pada saat 2025 tadi. 2025. Sekarang di 2026, Bank Umum cenderung turun. Sedikit, ya. Ini menunjukkan artinya apa? Artinya pembeli di domestik, investor domestik sudah tidak bisa lagi memberikan likuiditasnya. Kita membutuhkan lagi asing. Nah, untuk sementara BI nalangi tuh. Sekarang kalau kita lihat nih peningkatan tajam BI di sini nih. Iya. Termasuk di sini nih. Di 2025 pun BI naik tajam nih. Artinya, untuk meng-offset itu tadi ya. Saya ingin memberikan gambaran Mas Awalil. Di 2025 pun sudah ada pola standing buyer domestik. Dalam hal ini Bank Umum di domestik dan Bank Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan bit rasio yang 2,4 tadi di tahun lalu itu pun sebetulnya terbantu oleh domestik, terutama bank ya. Terutama bank dan juga Bank Indonesia. Nih Mas Awalil, saya ingin memberikan gambarannya. Nih, kalau di sini nih. Ya, sebelum Covid. Nah, tadi di sini nih kalau saya lihat nih di 2020 kita mengalami juga bit rasio yang rendah. Tapi coba lihat, asing itu masih lebih tinggi loh dari sekarang. Iya ya, turun dibandingkan tahun sebelumnya, tapi duitnya masih lebih banyak. Sekarang kita gambarin aja nih, gambarin aja Mas Awalil. Di sini ketika kita lihat nih, ketika 2020 asing itu masih banyak loh. 19 turun sedikit, 20 tapi tetap banyak. Covid, belum Covidnya kan di sini nih, asing turun nih. Iya. Ini kan burden sharing, BI naik kan. Sejak dari sini Mas Awalil turun terus, bahkan cenderung tetap. Itu yang kemarin kita bahas, aktiva luar negeri bersih itu loh. Iya. Ini terkait dengan ke M2 pengaruhnya. Terkait dengan apa? Normalisasi neraca The Fed. Iya. Normalisasi neraca The Fed membuat siapa? BI semakin meningkatkan, domestik semakin meningkatkan. Dan mungkin ini dialami beberapa negara yang hanya kita ya. Sekarang artinya kalau dari baca data ini, terutama 2025, Bank Umum masih bisa diandalkan. Dari 2024, Bank Umum masih diandalkan. BI masih bisa. Pasar membaca di sini habis nih kayak stamina. Ya, saya tambahkan Mas, waktu sebenarnya yang tidak kita tampilkan, yang asuransi dan dana sosial juga stuck Mas, naiknya dikit banget. Karena berarti nggak ada daya lagi juga kan? Artinya karena berapa bank umum, dana jaminan sosial, BI, posisinya juga hold. Iya. Artinya kan menambah kepemilikan. Iya. Kalau sekarang, nih analisa nih. Di sini Bank Umum turun, berarti yang kepemilikan lama pun dia sudah mulai jual, yang baru pun dia tidak nyerap. Siapa yang nyerap? BI. Makanya orang kemudian berhitung, memang BI berapa likuiditasnya? Nah, itu tadi kembali ke pertanyaan tadi. Kemudian muncul isu bahwa Menteri Keuangan mengatakan IMF menawarkan hutang. Muncul lagi pertanyaan. Untuk ini jangan-jangan. Jangan-jangan memang sudah ada masalah di sini. Iya. Kenapa? Misalnya 3 bank himbara, Mandiri, BRI, BNI, dan 1 bank swasta, BCA, ketika
lembaga rating memberikan outlook negatif terhadap SBN, ingat nih, lembaga rating tuh merating surat berharga loh. Merating SBN. Merating surat utang. Nah, surat utang. Cuman surat utang itu kan munculnya dari defisit. Makanya dia juga memberikan outlook tentang penerimaan, tentang pengeluaran. Makanya dia juga menyoroti tentang belanja-belanja tentang pengeluaran. Nah, kenapa dia memberikan outlook negatif juga terhadap 3 bank himbara dan 1 BCA? Menurut pendapat saya dan saya membaca sistematikanya, karena ini Mas Awalil. Jadi mereka ngelihat kalau Indonesia mengalami penurunan, kan outlook-nya negatif terhadap SBN. Kalau Indonesia mengalami penurunan rating terhadap SBN dan akan melahirkan sentimen di pasar, membuat harganya turun, yang akan kena siapa? Yang paling nyerap banyak. Ya, lembaga rating tidak punya kewenangan menilai BI kan? Dia hanya bisa menilai tentang Bank Indonesia, Bank Umum. Tapi kalau kita kaitkan informasinya, oh lembaga rating menyoroti posisi Bank Umum juga outlook negatif. Tahu-tahu ada informasi juga IMF nawarin hutang tapi tidak ke BI, tapi ke Menteri Keuangan. Apa coba Mas Awalil yang ada dalam persepsi orang investor? Investor yang bukan market makernya, bukan pemain dealer besarnya di pasar surat utang, cuman main saham. Dia akan membaca, wah kalau gini ceritanya, rupiah bakal lemah nih. Mulai pada masuk ke palas mereka. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa menolong, itu kalau asing masuk lagi. Kalau asing masuk lagi, berarti kan sebetulnya rupiah membutuhkan falas. Sekarang ke pembayaran bunga Mas Awalil dari data ini. Jadi data ini clear ya, saya membaca bahwa sebetulnya dengan penurunan bit rasio pun, yang meningkat itu BI, Bank Umum turun loh. Jadi indikasi bahwa di domestik sudah tidak punya stamina ya. Asing menunjukkan belum ada minat, malah turun. Jadi udahlah bit rasionya turun, semakin mengandalkan BI. Dan ada mekanisme gini. Bank ini ikut di pasar perdana, tapi tidak lama dibeli BI, jadi tidak selalu BI masuk kan. Artinya di Bank Umum ada persoalan liquidity kan? Dia memaksakan diri untuk ikut lelang, dapat tapi di Saya ingin menggambarkan apa yang dikatakan oleh Deputi Gubernur BI, Tommy Jiwandono, ya. Menurut Thomas Jiwandono, menyerap 11 sampai 114 ini, itu adalah untuk likuiditas. Tapi kembali lagi, likuiditas apa? Likuiditas rupiah, karena si bank umumnya butuh likuiditas. Jadi kita menilainya ini benar-benar arus nih Mas Awalil. Ya kan, arus satu investor punya persepsi. Investor yang punya persepsi itu yang dituju siapa? Suka tidak suka memang kita membutuhkan investor asing. Kalau dari cerita ini kenapa? Karena domestik sudah tidak punya kekuatan. Berarti itu juga kenapa presiden harus berkunjung ke beberapa negara. Sangat jelas. Terus ke sana tadi terus ada Samurai Bond. Itu gara-gara habis dari Jepang. Sayangnya baru 18 tuh. Berarti ada harapan 100-200 ke Amerika, mungkin buat pelaku-pelaku di Amerika ya. Sangat jelas Mas Awalil, artinya bahwa di domestiknya sendiri kekuatan likuiditasnya itu sudah berkurang, sudah terbatas. Ini yang sebetulnya bisa kita baca bagaimana kita bisa ngomong fundamental kuat. Kalau domestiknya sendiri sudah tidak punya likuiditas, sehingga perlu operasi moneter BI. Kan ini logikanya begitu. Kan angka ini akan muncul kalau ternyata bit rasio yang 1,4 tuh asingnya naik gitu. Itu walaupun bit rasionya cuma 1,4 tapi positif loh. Bahwa asing ini kan udah bit rasionya turun, asingnya juga turun. Yang naik BI, bahkan domestik yang jadi andalan Bank Umumnya juga turun. Jadi dua persoalan kan, yang asingnya belum tertarik masuk dengan persepsinya dia, yang domestiknya sudah tidak punya likuiditas, menopang ke BI. Ini gambaran ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bunganya Mas. Nih Mas Awalil. Tadi di intro, ini menarik buat saya. Mas Awalil mengatakan rata-rata bunga kita itu kan naik memang. Iya, naik tapi alamiah naik. 10%. Ini kok tinggi banget. Iya. Ya kan Mas Awalil? Hampir 20. Sekarang saya coba bacanya gini. Ya. Bit rasio mengalami penurunan. Likuiditas yang diserap kebanyakan juga operasi moneter BI yang naik.
bank umum turun, asingnya turun, tapi asing masuk. Coba ke yang asing tadi, samurai bond berapa Mas sebelum paling atas? Nah ini samurai bond. Kalau dulu kita terbitinnya itu adalah SBN rupiah, asing beli, artinya akan masuklah si falas. Iya. Beli rupiah. Iya. Falasnya dia masuk, itulah aktiva luar negeri bersih. Dapat dua keuntungan ya. Utang terserap, falas bertambah. Makanya selalu timbulnya aktiva luar negeri bersih yang kita bahas di podcast bagus. Kalau ini ceritanya, artinya kalau saya jual rupiah, mulai nggak laku. Lihat dari bid rasio yang tadi masalah turun. Akhirnya kan saya timbul pragmatisme. Iya. Ya udah deh, saya pakai mata uangmu. Iya. Falas, naik kan yang falasnya Mas Walid? Iya, naik semua tuh dibandingkan biaya. Naik yang falas. Dan falas itu tidak lelang ya ternyata. Jadi nggak kelihatan bid covernya juga kadang. Ya nggak lelang. Kecuali diinformasikan ya. Nah, jadi dia seharusnya tuh ada book building, ada SEC register yang paling banyak itu. Jadi di luar Mas, kalau di rupiah kan di BI. Ya, sehingga kita tidak dapat info di sini. Kalau di rupiah kan di BI, kalau ini kan di luar. Tapi yang saya ingin memberikan gambaran di sini, nih ya Mas Walil ya. Samurai bond masuk segini. Ya. Ya inilah mungkin kan hasil pergi ke Jepang. Karena gini Mas Walil, seperti saya katakan, ketika The Fed melakukan kebijakan normalisasi 2012 yang mengakibatkan rupiah kita melemah di 2012. Januari 2014 front loading itu dari samurai bond. Ini kecil loh Mas, 18 triliun. Ya, itu kurang komanya. Tapi saya hanya ingin menggambarkan tren peran Jepang. Iya, Jepang ini sebetulnya memang dia diharap punya peran. Jadi ketika di 2014 ketika pasar surat utang itu kering, kita dapat yang namanya front loading itu dari samurai bond di Januari 2014. Dan ada swap line antara Bank Sentral Jepang, BOJ dengan BI. Saya lihat di webnya BI, yang ini BI udah menghidupkan lagi nih swap line-nya. Buat berjaga-jaga juga ini. Swap line antara BI dengan BOJ. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kelihatannya hasil ke Jepang ini, swap line ini ditambah, kemudian Jepang juga mulai masuk, dan mungkin ke depannya akan ada samurai bond dengan nilai yang lebih besar. Jadi saya ingin memberikan gambaran, ya upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kan dia kalau selalu bilang, gue tuh pergi kemana-mana nyari minyak tahu, gitu kan dia bilang kan gitu kan dalam bahasa simpel. Dalam bahasa simpel, ya bahasa saya mensitir betul apa yang dia katakan gitu loh. Nah, menurut saya bukan cari minyak sebetulnya. Jadi menurut saya sebetulnya cari standing buyer. Nah, apakah itu berhasil? Setidaknya kita juga harus fair. Di angka 23 April hasil kunjungan ke Jepang 18 triliun memberikan hasil sebagai sinyal pertama. Sinyal berikutnya kita belum tahu. Kemudian ya ada juga yang mata uang lain kan? Ya itu sebelum April, Maret Mas. Januari dengan Maret dua kali. Sekarang apa impactnya Mas Awalil? Ketika saya ngambil samurai bond, ya sekarang itu Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, itu sekarang lagi turn around. Dia ingin kembali ke kebijakan dia sebelum dia masuk ke SDR IMF, kebijakan tahun 80. Jadi kebijakan dia tahun 80 itu belum mengenal yang namanya negative interest rate. Jadi kalau kita mau ngomong kebijakan quantitative easing itu pelopornya Bank Sentral Jepang, bukan The Fed. Nah dulu kan karena perang dagang ini akhirnya win-win, Jepang kemudian masuk dalam SDR IMF 1985, dia menjadilah agen likuiditas dari SDR IMF di Asia. Dia menerapkanlah yang disebut dengan carry trade, jadi kayak The Fed gitu loh, devisanya memang keluar, ada ekses likuiditas keluar, negative interest rate, ya kan? Jadi di neracanya BOJ itu banyak tuh surat utang pemerintah Jepang. Jadi dia menyerap ke pelaku pasarnya punya uang, di carry trade lah yen ini, masuk ke Indonesia, masuk ke segala macam. Nah Jepang ini kelihatannya karena tekanan terhadap Cina dan sebagainya, ada juga masalah di dia soal likuiditas soal segala macam. Sejak 2021 memberikan sinyal Jepang akan kembali ke kebijakan moneter lama. Suku bunga yang naik.
Jadi bukan hanya The Fed yang melakukan normalisasi, Bank Sentral Jepang juga melakukan normalisasi. Ya itu normalisasi lah ya, sesuai teori sampean dalam konteks menghitung inflasi segala macam. Dijual semua nih surat utangnya, karena dijual semua surat utangnya dari neracanya BOJ, yieldnya Mas Awalil sekarang ini udah sampai ke angka yield tahun 90, 2,4. Ya. Jadi kurang lebih Mas Awalil saya ingin ngomong. Samurai bond kita ya segitu. Iya, samurai bond kita sudah beda dengan tahun 2014. Kalau 2014 hampir nol ya itu ya. Kalau hampir nol karena memang Jepang negatif interest rate. Sekarang Jepang itu balik kebijakannya. Saya ingin mengatakan, kalaupun dia percaya harganya itu kan harga bunga dia saat ini Mas Awalil. Nggak mau rugi lagi dia. Mau rugi ya kalau dia sekarang di dalam negeri aja yieldnya udah 2,5, masa ngasih ke Indonesia 0? Ya dia bisa dia yang di-impeach kan? Ya dia yang di-impeach kan gitu loh, bahwa kok apa dasarnya memberikan subsidi bunga? Berarti kan artinya karena ini surat utangnya juga di pasar komersil, bunganya bunga komersil. Samurai bond ini bunga komersilnya sekarang bunganya lagi tinggi. Yang euro, US dollar sekarang, US Treasury yield-nya bunganya 4,2 sampai 4,5. Jadi saya ingin memberikan gambaran di mana angka pertumbuhan signifikan bunga itu. Karena kita private placement. Iya. Istilahnya itu private placement Mas Awalil. Mau building, mau SEC register itu pokoknya teknis lah. Pokoknya private placement. Iya. Yang juga harus membayar bunga lebih tinggi dari yang selama ini diasumsikan. Ya benar, diasumsikan APBN lebih rendah. Iya, diasumsikan karena berhadapan dengan pasar yang memang pengen bunganya lebih tinggi. Meskipun harus diakui ini gejala seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi menurut saya peningkatan pembayaran bunga di Maret itu, satu, udah bid rasionya turun. Dua, untuk nutup lubang aja, minta ke asing-asing yang dirayu ini tetap aja pakai bunga bank. Jadi artinya satu nih, kalau kita maksa nih, seterusnya. Ya kan, kalau kita maksa, artinya kita akan menerbitkan utang di mata uang yang bukan rupiah. Dengan bunga yang juga lagi tinggi. Ini kenapa banyak lembaga rating bilang, kalau Indonesia DSR pembayaran bunganya naik, maka rating itu akan ikut turun. Ini kan? Jadi mereka sebetulnya sudah menduga. Lembaga rating sudah menduga. Ini belum termasuk yang 144 triliun lalu masih yang kemarin loh. Jadi lembaga rating itu sudah menghitung Mas Awalil. Menghitung bahwa ini ada potensi terpaksa menaikkan bunga karena sudah rupiahnya tidak laku. Harus pakai surat utang yang dominasinya sesuai dengan negara investor. Ini kan APBN mengalokasikan 59, dibulatkan 600 triliun, ini bisa jebol lebih dari 600. Jadi kenapa dari Mas Awalil, pertanyaan Mas Awalil saya jawab nih. Jadi kesimpulannya Mas Awalil, sinyal ini menunjukkan satu, silpanya menurun, ada cash flow problem. Tingkat kepercayaan investor terhadap membaca silpa ini menurun, dilihat dari bid cover ratio. Bid cover ratio yang sudah turun ini pun ternyata yang nopang Bank Indonesia. Karena yang domestiknya pun sudah turun, asingnya belum masuk. Untuk nutup-nutupin ini, mulailah masuklah agar asing itu dari mata uangnya yang mungkin menurut saya Mas Awalil di bulan Mei, di bulan Juni nanti akan lebih banyak global bond ini. Kita membutuhkan asing. Akhirnya kita pragmatis. Masuk ke global bond. Ada peningkatan bunga. Jadi sampai di titik ini sih sebetulnya menurut saya, kenapa rupiah itu terus melemah, bacaannya ini. Bacaannya itu bahwa asing kalaupun masuk tidak mau masuk ke instrumen rupiah. Maunya ke instrumen falas. Jadi itu Mas Awalil pembacaannya. Jadi kalau menurut saya, apa yang harus dilakukan ya, tadi kan literasi kita dalam melihat cash flow-nya. Ya kalau menurut saya, ya kadang-kadang kita tuh perlu rasional. Ekonomi ini kan persoalan sumber daya. Keinginan kita banyak, ya. Sumber daya terbatas. Kita kan harus mampu memitigasi yang penting-penting dulu. Itulah yang namanya skala prioritas. Kalau sekarang program prioritas pemerintah, semua prioritas menurut saya. Jadi kan menurut saya, MBG prioritas,
KDMP prioritas. Bahkan kalau ada buruh dipecat perusahaannya mau diambil, semua prioritas di mata investor. Duitnya dari mana? Dari defisit yang dilebarin. Defisit dilebarin mana? Masuk pasar surat utang. Nah, menurut saya mungkin kita harus tiba pada satu titik. Daripada kita tiup balonnya terus, yang lama-lama bisa pecah. Kan lebih baik sebetulnya mulai kita tahan niupnya, kita kempesin. Rasionalisasi belanja. Jadi menurut saya, kita bukan Amerika. Boleh belanja sesukanya, nyetak duit sesukanya. Karena dia ruling currency, Mas Awal. Iya, dia ruling currency. Iya kan, dia ruling currency. Yang nanggung seluruh dunia kalau dia nyetak duit. Makanya kan orang kan membacanya gitu kan. Jadi kita bukan Amerika. Amerika udah gagal bayar gaji, shutdown, rating diturunin, tiap nerbitin utang laku. Kita, mohon maaf nih, ini bicara data persepsi nih memang, tapi persepsi pakai angka nih. Kita belum gagal aja, bit rasionya udah turun. Jadi menurut saya saatnya kita berpikir ulang. Kita tidak punya kemewahan seperti itu. Kalau belum gagal aja bit rasionya udah turun, apalagi kalau udah mulai gagal. Gagal bayar bunga, makanya atau saya gagal bayar kewajiban gitu. Makanya kan saya selalu bilang kan, Bright tidak dalam posisi memproyeksikan rupiah ke berapa. Bright hanya dalam posisi mengatakan rupiah akan mengalami pelemahan yang drastis ketika isu mendahului kemampuan. Itu loh. Kenapa? Karena sekali lagi kita bukan ruling currency. Kita negara yang memang tergantung sama ruling currency. Harus tahu diri lah. Harus tahu diri. Karena harus tahu diri itulah sebetulnya ya mau nggak mau kemampuannya yang kita. Itu Mas Walil. Begitu ya, pemirsa, kali ini kita panjang lebar. Mudah-mudahan nontonnya boleh di skip, nanti lanjut lagi ya. Tapi memang ini kalau dibagi 2 edisi agak berat ini, karena ini memang harus dipahami seluruhnya. Tapi tetap kami berdua disclaimer, ini adalah pendapat, pandangan berdasarkan data-data yang hampir seluruhnya itu dari pemerintah, dari Bank Indonesia. Penafsiran Mas Yanmar, mungkin juga penafsiran saya. Jika pemirsa mau membandingkan, ya bandingkan saja dengan penjelasan Bank Indonesia, dengan penjelasan pemerintah. Kadang nih netizen ini maksa-maksa kita nih, mau ya diberikan ya nggak bisa, biar imbang aja. Kita juga sadar tidak seluruh pandangan kita benar, begitu ya. Mudah-mudahan kanal ini tetap terus diikuti. Silahkan kritis, kalau mau kasih masukan di komentar silahkan, kita sangat terbuka untuk melihat. Tapi tadi kalau kita diminta, misalnya ini nggak pernah bicara kelebihan pemerintah, ini nggak pernah bicara ini, ya memang bagian kami ini ya, supaya kalau nggak nanti kepanjangan kita bicaranya. Silahkan pemirsa bijak-bijak untuk mengambil berbagai bahan pandangan. Berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Makasih. Sama-sama Mas Walil.